Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Papa Muda Slow. Ya teman-teman, hari ini hari yang saya tunggu-tunggu ya. Karena apa ya? Karena BPKB udah jadi. Jadi hati berasa senang gitu. Ya entah kenapa ya, walaupun udah punya BPKB, terus udah ngelihat BPKB, udah tahu gitu isi BPKB itu apa. Kenapa pas jadi BPKB yang ini berasa hati senang banget gitu, gembira, riang bergembira. Asik. Ya mungkin karena memang kemarin kita kan ngurus sendiri, jadi berasa apa ya, berasa oh ternyata gue bisa gitu ngurus sendiri gitu ya. Jadi ya kayak apa sih, kayak senangnya kayak dapat hadiah gitu. Nah, buat teman-teman yang belum nonton di part 1 dan part 2 nya tentang bagaimana sih caranya mutasi dan balik nama, teman-teman nanti bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Nanti saya akan tulis linknya di situ, teman-teman bisa tonton di part 1 dan part 2 nya. Nah, untuk hari ini mungkin kita ngebahas tentang kesimpulan ya, tentang kesimpulan bagaimana caranya mutasi dan balik nama. Karena kalau nggak saya buatin video kemarin kan belum sampai tahap kita megang BPKB aslinya nih, jadi BPKB-nya kan belum jadi. Kayaknya kurang apa ya, kurang lengkap gitu ya, karena finishingnya nggak ada. Ibaratnya kayak kita ngasih tutorial tapi hasilnya nggak kita liatin gitu ya. Nah makanya saya di sini pengen ngasih tahu teman-teman, dan saya juga mau berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya lakukan kemarin. Nah sebelumnya kita unboxing aja dulu kali ya. Kita unboxing dulu. Ini sih gampang unboxingnya, tinggal sobek-sobek doang. Nggak perlu pakai cover juga kan ya. Jadi kenapa ini dikirim kemarin itu sih, sebenarnya jadinya udah dari hari Selasa udah jadi ya. Cuman yang saya titipin ini bapak petugasnya itu lagi ada apa ya, keperluan. Dia bilang katanya nggak bisa di hari Selasa ngambil karena ada keperluan mendadak atau apalah gitu ya, jadi dia nggak bisa. Terus dia ambil di hari Rabu. Artinya BPKB ini sebetulnya udah jadi di hari Senin udah jadi. Nah tinggal diambil doang. Kenapa baru nyampe sekarang ya, karena memang pengirimannya lewat apa namanya, lewat jasa ekspedisi ya, makanya agak lama gitu. Nah ini dikirim dari Samsat Ciputat ya, Bapak Yazid. Nah, saya terima kasih banyak nih buat beliau nih, karena memang udah amanah ya, dan beliau juga orangnya ramah, enak diajak komunikasinya, diajak konsultasinya enak juga. Jadi saya terima kasih banyak buat Pak Yazid, sukses selalu. Nah kita buka langsung aja kali ya. Ini apaan sih? Oh ini mah resi. Kita buka. Wow. Ya. Jadi BPKB yang baru itu kayak gini ya, warnanya agak beda kayaknya sama yang lama ya. Ini agak abu-abu kayak gitu ya. Apa emang kayak gini? Kayaknya yang lama agak kecoklatan gitu deh. Ya. Kita buka dulu dalamnya. Nah, kita periksa namanya sesuai enggak, terus nicknya juga sesuai atau enggak, pekerjaan, alamat juga sesuai atau enggak. Lalu di lembar berikutnya, nah ini adalah ada
identitas kendaraan, semuanya kita periksa ya, supaya kalau misalkan ada perbedaan bisa direvisi. Jadi kalau kita mutasi dan balik nama itu kita dapat BPKB baru. Jadi BPKB lama nggak dipakai lagi, kita dapatnya yang ini yang baru ya, yang kayak gini. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau ngurus sendiri BPKB itu nggak ribet ya, nggak sulit. Nah, teman-teman bisa lihatlah untuk prosesnya di video saya udah dijelasin, menurut saya sih udah jelas banget itu di part 1 dan part 2 nya udah jelas. Di situ udah dijelasin biayanya juga berapa dan apa aja yang harus dilakuin gitu ya. Jadi nggak seribet apa yang dibilang orang-orang ya, yang mungkin ya dia belum tahu caranya, cuman dia sok tahu gitu ya. Jadi dia ngasih taunya ya sembarangan gitu. Ada yang ngasih tahu katanya harus begini, harus begitu, ada yang ngasih tahu budgetnya harus segini, harus segitu, tapi ternyata untuk pengurusan BPKB ini nggak ribet. Ya, kenapa saya bisa bilang begini ya? Karena saya sendiri yang ngejalanin, saya sendiri yang ngalamin gitu ya. Dan alhamdulillahnya ya pas saya urus ini pas lagi pemutihan. Jadi yang namanya pemutihan itu kalau kita untuk urusan BBN itu gratis. Nah, makanya saya bilang di video sebelumnya, syukur alhamdulillah untuk biaya BBN tidak dikenakan, alias free, 0 rupiah gitu ya. Nah, kalau buat teman-teman yang mau ngurusin di Desember ini masih ada waktu, katanya sih sampai akhir Desember kalau nggak salah. Dan setelah Desember sih udah nggak ada pemutihan. Lumayan kok, selisihnya bisa sampai 1 jutaan ya untuk BBN mobil. Ya mungkin itu aja ya yang bisa saya share terkait dengan pengalaman ngurusin BPKB. Buat teman-teman yang udah pernah mungkin ya, yang udah pernah ngurus BPKB sendiri di Polda Metro Jaya, mungkin teman-teman bisa sharing di kolom komentar. Karena saya nggak bisa sharing pengurusan di BPKB di Polda, saya pun nitip gitu ya, saya kolektif di Samsat Ciputat. Karena apa ya? Karena saya liburnya susah, saya kan pekerja ya, karyawan swasta. Jadi kalau mau izin terus kan repot ya. Makanya saya untuk penerbitan BPKB saya titipin di Samsat Ciputat untuk dibuatkan atau diurus di Polda Metro Jaya. Dan untuk waktunya dari awal sampai dengan akhir itu ya kurang lebih ya 3 mingguan lah, jadi dari pertama saya ngurusin sampai keluar BPKB ini. Ini sih waktu bisa lebih cepat ya, karena saya juga kan nggak on time, artinya waktu disuruh yang pertama itu disuruh ambil hari Jumat, saya ambilnya hari Senin ya waktu itu. Dan begitupun untuk urus BPKB ini, sebenarnya kan kalau jalan sendiri kan mungkin waktunya lebih singkat lagi, jadi nggak nyampe 2 minggu juga pasti udah jadi gitu ya. Ya itu aja sih, nggak ada lagi yang perlu dibahas ya. Kalau kita mau ngebahas BPKB-nya, BPKB-nya kayak gini ya, nggak ada bedanya sama yang lama, cuman bedanya ini aja sih kayaknya, warnanya aja. Kalau isinya sih sama aja. Sama aja. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman ya, sharing hari ini tentang pengurusan BPKB. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau ada kata-kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.